kuis dulu. Kuis gimana? Kuis aja dulu. Terus habis itu kemarin tuh di soal pertama itu tentang prosedur HCl 0,1N. Nah, sabar dijelasin dulu Ray, sabar Ray. Terus habis itu kalau di aku soal pertamanya itu yang tentang prosedur HCl 0,1N, tapi bisa jadi di kalian yang 3% boraks ya. Nah, jadi tuh di prosedur farmakope itu kan tulisannya gini. Mana PPT-nya Bu Eva? Bukan yang ini nih. Di PPT-nya Bu Eva itu kan kalau prosedur di soal pertama ya. Pokoknya Bu Eva bilang pada prosedur tertulis 1 mili asam klorida 1N setara dengan 2,99. Ini kalian pokoknya tulis semua soal yang disebutin sama Bu Eva. Iya. Terus Mg Na2CO3 kan, Na2CO3 kan natrium karbon anhidrat. Terus Bu Eva nanya, tuliskan prosedur modifikasinya. Nah, karena kita makainya 0,1N, berarti yang ini dibagi 10 kan? Kalau ini kan dia nggak ngaruh ya. Jadi kita tulis lagi, karena kemarin tuh banyak banget yang nulis kayak langkah kerja itu kayak ditimbang, diukur gitu-gitu. Padahal tinggal modifikasi dari ini aja. Padahal kita tinggal nulis 1 mili asam klorida 0,1N setara dengan 5,299 mg natrium bla 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 gitu ya. Berarti itu doang hasil ininya. Iya, Jadi gini aja cukup. emang kayak gini doang. Tapi kemungkinan kita dapat yang itu nggak? Langkah kerja. Enggak mungkin angka kerja. Oh, nggak mungkin dapat langkah Ya, kerja. tapi bisa jadi kemungkinan dapat yang boraks, kayak boraks juga ada kan 1 mili boraks bla 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 bla. Iya, saya cuma ganti angkanya aja. Nggak usah diapalin ini. Dapat dari soal. Gimana kita ngitungnya aja? Iya. Nih, kalau boraks itu kan bacaannya gini. Mana boraks? Bukan, ini yang HCl. Nih, kalau boraks itu kan dia tiap mili asam klorida 0,5N setara dengan 95,34 mg Na2B4 O7 10H2O. Nah, itu tuh kalau misalnya diganti ke prosedur modifikasi, jadi 95 itu komanya di 9,534 karena dia 0,1. Udah pokoknya gitu ikutin. Tapi tulisannya apa? Dibagi Tulis aja, Wak. Iya, dibagi 10 aja sesuai sama Tulis ini. aja Bu dosen. Saya ada di dosen. Kalau dibagi 10 berarti komanya cuma naik ke angka sebelumnya. Iya. Terus Wak, terus Wak. Iya, pokoknya. Cari-cariin aja Bu bawah. Tapi ini boros atau bukan ya? Boros kayaknya 95,34 ya? Bayangkan cuma 1N 0,1N. Berapa soal Pak kemarin? 5. Itu perhitungannya gimana, ingat nggak? Iya. Soalnya Dokter kita sumpah 0,5 terus ya? kita tuh angkanya nggak mungkin sama karena kemarin tuh ada yang hafal angka dari kita responsi itu sebenarnya langsung kayak marah gitu. Kalian tuh kalau misalnya di responsi sama kuis tuh beda, jangan dihafal, itu bakal beda angkanya. Kalian tuh kalau misalnya belajar hitungan jangan pakai menghafal, pakai logika. Anjay. Tapi katanya kemarin ada ayam aja. Ya itu Iya, sama Bu Eva doang yang kuis. Sebenarnya Bu Eva juga marahnya nggak marah banget. Aku nggak pernah lihat lah Bu Eva marah. Yang marah cuman itu. ini aja. Dia nggak bisa marah. Iya. Kan dia ada sakit itu. Tapi kemarin lumayan. Iya, tinggi baterainya sih habis, Ray. Lumayan marah. Iya. Penghematan baterai. Oh, ngerti. Nah, ini berarti kalau prosedurnya ini diganti ya, jadi 9,534. Gimana kalau jadi 0,5N? Iya. Ini aku bingung antara dibagi 5 atau dibagi 1 ya? Dibagi Dimintanya apa emang? Jadi 0,5N. Iya. Terus dimintanya apa? Nanti tergantung Bu Eva-nya, maunya berapa N. Sebenarnya ini semua udah tahu. Kita tuh cuma ngobainnya doang, Iya. sama dibagiin ini yang diminta. Bentar deh. Kalau di 0,1N jadi Bentar, apa dibagi 5? Dibagi 5 berarti. iya bagi. Kalau misalkan kita yang 95,3. Iya. kayak kemarin yang kata Dibagi. kemarin boraks ya. Oh iya, harusnya Boraks 19, juga salah 19,086. 19,068. Nah, Jadi bagi berapa? bagi 5. Kalau dia ini maunya 0,1 N ya. Nah, ini, tapi ya harusnya sih yang ini ya harusnya.
karena Bu Eva kemarin gini. Kuis boleh pakai kalkulator nggak? Boleh. Boleh. Iya, tapi kalkulator itu scientific, nggak boleh HP. Itu digedikin lu HP. Langsung aku habis kayak HP-nya sini. Tapi emang boleh ya? sebelum kuis dia bilang Nah, boleh. enggak nanya dulu dong. Oh. Nanya ya Rai nanti. Kalau ada perhitungan tapi kayak ibu boleh pakai Aku bawa. kalkulator gitu. Tapi diwaktuin nggak? Waktunya cepet nggak? Iya lumayan. Kalau perhitungan lumayan cepat. Terus apa lagi? Terus nomor 2 itu enggak nih. Ya perhitungan. Tapi soalnya hampir dari soal nomor 1. Ini loh. Lo. Ian mau ngajarin. Ya betul. Terus nomor Ini emang kameranya gimana? ditimbang. Iya ambil. Ditimbang seksama 200 mg sesuai prosedur yang di atas. Prosedur modifikasi di atas ini ya yang jawaban kalian. Pokoknya kalau kalian nomor 1 udah salah berarti nomor selanjutnya bakal salah gitu. Tuh. Oh, berarti 200 gram. Terus ini kita? Ya sabar dulu, Kay. Oh ya maaf. Ini kenapa sih orang pada mau buru-buru banget? Kan ditimbang Pesawat terbatas. ditimbang seksama. Kamu yang nggak bisanya, aku udah merelakan tahu nggak, aku dinner jadi sore bukan malam. Terus ditimbang kan seksama 200 mg sesuai prosedur modifikasi di atas. Nah ditanya FTP-nya berapa? Tahu rumus FTP nggak? Enggak. Masih perkiraan ya? Ya, kalau multiplikasi perkiraan. Gimana? FTP itu berat yang ditimbang berapa per sama kesetaraannya. Ini kesetaraan ini dikali 1 mili. Berarti 200 mg per 19,068 dikali 1 mili. Nah, tinggal ini bagi ini aja hasilnya berapa. Ini tuh dari sini. Iya. Ini yang kadar, tapi kalau aku pakainya yang ini 5,299. Oh dia nggak nyebutin seksama HCl atau nggak asam boraks gitu? Gak dikasih tahu. Karena di soal pertama pakainya HCl kan aku. Nah, Ya Dia nyambung aku gitu berarti guys. 5,299 mg. nggak disuruh 2 kan Wak? Enggak, 1 doang. Itu gimana ngitungnya? Tinggal dibagi Ini aja 200 kurang ini. dibagi. Dikurang Oh, dibagi. Iya. 200 dibagi 5,299 mg. Coba hitung berapa? Rai, gue repot dah. Gue Aja mantap. double job Yang gini. keluar tuh FTP 200 dibagi 5. FTP. Orang-orang nyuta FTP dah. FTP F. Ada Nih segitu Wak. ada catatan. Semua juga. Iya, hasilnya 37,74. Banyak Nah, banget. di sini tuh banyaknya nggak hafal kemarin. Kalau nggak hafal kemarin tuh hasilnya 28,3. Maksudnya hafal kemarin? Yang itu yang diresponsi kemarin. Mereka tinggal tulis. Iya, padahal kan ditimbang sama 200, tapi kemarin tuh kita pas responsi tuh kalau nggak salah 150 ya. Nah, ya. Terus mereka tuh hasilnya 28,3 gitu. Jadi Karena pada pakai langsung- 150 iya. ya. Itu yang kamu bikin ya? Iya. Langsung mikir lah ya ketika kemarin. Tapi kalau yang baku itu punya Ian. Beli kalkulator gua. Iya. Bisa Kayak aku di rumah ada 2 deh Yang Rai. ketiga, tapi ini ngitung sendiri. Ya iya loh. Masa Kan nggak pakai kalkulator? Pakai kalkulator loh. Oh pakai kalkulator. Kirain cepet banget tau Wak. Tangan keren banget. Kamu kira aku Albert Einstein? Ditimbang seksama bukannya itu yang 0,1. Nah, itu nggak perlu pakai. Oh nggak persen. Dihitung itu. Karena ini kayaknya VTP bukan timbangannya. Terus apa lagi Wak? Itu Wak. Kiraannya. Oh, kalau soal lagi ini berarti yang ditanya tuh VTP-nya. Iya, awal tuh aku ragu ini dibagi 10 apa enggak, karena kan aku ngiranya ini awalnya yang 1N kan. Terus habis itu akhirnya kayaknya enggak deh. Kayaknya ini Nyambung langsung doang ya? 1N deh. Iya. Soalnya prosedur modifikasi kalau sesuai prosedur asli berarti dibagi 10 gitu. Nah, oh ini terus yang nomor 3 tuh soalnya ini. Aku lupa dikasih taunya tuh volumenya kayaknya 28 atau berapa mili gitu. Terus kita pakai ini nyambung lagi sesuai VTP ini berapa mili buret, perkiraannya? enggak berapa buret yang dipakai, terus alasannya Oh. kenapa gitu. Oh yang 30% 70% ya? Iya. Coba lanjut. Nah terus kalau ini yang VTP-nya segini, buret yang Ada aja manusia satu lagi ya? terus alasannya kenapa? Ini nggak bisa di post. Ya nggak bisa. Kan direkam ya. Nah, Tahu ya. ini tuh Ntar paham atau enggak?
Ini pas lagi dijelasin aku gitu ya. Tutupin aja kamera. Nah. Aduh, cubit anjing. Nah, terus kan kalau dengan volume segini kan kita ngitung dulu kan 30% 70%-nya. Nah, aku tuh nggak ngitung. Cuman aku bilang alasannya karena adanya 30% dan 70% perkiraannya gitu kan. Terus kata Bu Eva tuh nggak kayak gitu. Ternyata semua orang tuh juga nggak pakai alasan yang sampai tuntas gitu, cuman kayak 30% 70% gitu. Jadi itu alasannya emang bener 30% 70%, tapi harus dihitung juga kayak 30% kali 50 mili. Kenapa 50 mili? Karena buret yang kita pakai 50 mili, bukan hasil dari VTP kita. Iya, terus 70. Harus 50 mili. Kan buret kita 50. Oh iya, cuma ada 50 ya. Kalau kamu perhitungan lebih dari 50 ya pakainya yang 100 mili. Oh, oke. Gitu. Siapa tahu tiba-tiba diganti angkanya. 37, sekian ini ya. Iya. Iya. Berarti kalau misalkan angkanya 37, 40 pakainya 50 mili. Tapi kalau di atas 50 hasilnya pakai 100. Berarti ini 30 per 100 kali 100 kok. Oh, oke. Lanjut. Ini kan jadinya 15 mili. Oh ini batas bawah batas atas ya? Iya. Oke. Ini kan 30. Jadi harus dijelasin alasannya kayak gini. Iya. Benar. Jadi berarti buret yang dipakai itu 50 mili alasannya, batas bawahnya 5. Berarti Ya, 15 syarat. 50 kurang 15. Terus berarti 35. Itu kan 50 tambah 35 85 mili. Sama siapa apa ada lu? 35. Gue balik-balik gue. Berarti range-nya gitu. Jadi gimana ulang alasannya? Alasannya karena 30% dan 70% perkiraan dari burat 50 mili. Nah, kalian jabarin tuh perhitungannya kayak gini. Harus kayak gini, terus kasih juga alasannya gitu. Nah, aku tuh nggak dikasih perhitungan kayak gini, cuman kayak 30% dan 70%. Berarti nanti gini, alasan terus kita perhitungan nih, selesai perhitungan terus kita kasih alasan lagi kenapa dapat segitu. Iya. Oke. Terus kayak memenuhi syarat atau enggaknya pakai juga nggak? Kayak memenuhi syarat hasil ini perhitungannya. Kenapa ini bisa memenuhi syarat? Gitu? Enggak hasil. Emang ada memenuhi syarat ya? Gimana sih? Ya pasti udah memenuhi syarat lah, kan udah lebih dari 37 beratnya. Berarti Nggak ngerti dah. Kalau pakai bulat 50 mili kan 50 dikurang 15. 35. Oh iya. Ini tuh batas atas, ini batas bawah. Iya, nih kalau misalnya Nah ini kan lewat dari batas atas. iya berarti tidak memenuhi Kenapa syarat. bisa dibilang bodohi? aduh, kalian Karena kan 30%. nih dengan ini tuh cuma range. Jadi kalau 50 kurang 15 berapa? 35. 5. Batas minimal banget 35. 50 tambah 35 berapa? 50. 85. 85. Ya udah, jadi enggak ini kan, enggak melebihi kan? Jadi nanti jawabannya gini aja, tok. Iya. Oh. Berarti udah sampai sini kelar gitu, Iya. nggak usah pakai alasan lagi. Tapi terserah sih kalau pakai alasan juga nggak apa-apa. Pakai alasan aja ini kenapa pakai bulat 50 mili karena ininya angkanya segini gitu. Faiz bantuin nih, salah. Ini pertanyaan random banget, aku nggak paham. Kalau sama Faiz digebukin. Paling itu tanya aja isi. Tinggalan banyak nggak? Banyak banget ya sumpah di video ini aku gitu. Ya, makanya tadi lo bingungkan dah. Udah lanjutkan. Udah nangis nih. Terus nomor 4 itu ini reaksi apa ya namanya Is? NA2CO3. Apa tuh NaCO3? Kenapa bisa dipanasin? Oh iya, kenapa setelah titrasi kita harus manasin dulu baru kita tahu CO2. Nah, itu tulis reaksinya tuh. Karena tulis. Ini apa ini? Alasannya apa? Tulis. Ini aku gambarin ini yang salah, karena aku lupa. Aku kira NA2CO3. Belajar apa? Tapi harusnya ya, kalau menurut aku kayaknya bakal perhitungan doang yang bakal diganti. Kalau kayak tulisan-tulisannya enggak. Semoga ya. Amin. Belajar semua ya, aku udah. Kayak soalnya bakal sama tapi angka-angkanya dirubah. Iya, soalnya sama kan. Pede gila. Soalnya waktu aku yang kedua kalinya yang itu sama kayak apa peraturan HCl NaOH gitu-gitu. Itu soal paling spontan anjir. Tapi masih mending gue Iya, yang harus HCl belum biasa, NaOH pakai masker. habis kayak nebak-nebak angka. Iya dia mah. Dia kenapa setelah dia
Apa ini? Pemanasan. Iya. Kenapa, Pak? Jadi kan kita kan di titrasi asam basa itu kan yang jadi titratnya itu kan si HCl. Sedangkan titratnya itu kan Na2CO3 kan. Nah, si Na2CO3 itu bersifat basa, sedangkan si HCl bersifat asam. Tapi si Na2CO3 ini juga mengandung Aquades kan H2O-nya. Nah, dia tuh ngasih pemanasan karena untuk melepaskan si ion H-nya. Ion H dari air. Karena dia tuh mau H-nya itu cuma dari HCl. Paham? Nah, itu si Aquades itu tuh nyatu dengan Na2CO3. Terus habis itu dilakukan pemanasan biar si ion H2O ini tuh lepas. Dia cuma HCl yang menyatu sama Na2CO3. Biar itu netral. Karena kalau misalnya masih ada Aquades, masih ada air di larutannya itu bakal berubah warna terus setelah pemanasan. Nah, itu rumusnya kayak gitu. Kayaknya temen aku ada deh yang kirim di grup itu. Nih, taruh. H2O plus CO2, H2CO3. Nih H2O plus CO2 menjadi H2CO3. Tapi kalau aku tuh di buku catatan aku yang kemarin aku tuh nulisnya alasannya karena untuk melepaskan CO2 dengan untuk melepaskan CO2 dari kelekatannya dengan air. Tapi kalau Bu Eva bilangnya itu tuh si H-nya tuh harus dilepaskan biar HCl yang benar-benar menyatu sama lautan basanya itu. Berarti singkatnya H-nya itu harus misah dari si Na2CO3-nya supaya bisa melekat sama HCl. Tapi singkat aku juga responsi kemarin ada CO2 kan ya? Iya. Jadi terus saya juga alasannya deh, aku juga nggak tahu. Pak Is, apa Is alasannya yang bener Is? Melepaskan H kan? Melepaskan H apa CO? Iya. H plusnya di Pak Is, ini belajar. Dia sama si ada. Kan besok nangis lagi. Siapa yang habis nangis? Nangis. Nangis. Wira nangis. Kenapa nangis? Mukanya kayak gitu. Itu H plus itu yang dari yang kalau H plus itu yang dilepas tuh yang dari Na2CO3 atau dari si H2O-nya? Itu pokoknya di mana dia nggak sama CO2. Apa? Hasil kan dia berubah sama apa namanya tuh unsur NaCH dari NaOH-nya itu kan. Nah tapi gara-gara ada CO2 dia jadi ikut sama CO2. Nah itu tujuan dipanasin kenapa? Biar nggak jadi reaksi itu jadi nggak ada reaksi itu. Pas CO2 jadi nggak ada asam amat. Jadi malah dapat yang kita mau udah gitu kan. Ya pokoknya dia melepaskan H plus. Pokoknya kalau misalnya ada Bukannya Bu Eva bilang H-nya itu cuma dari HCl aja. Iya kan harus ada Debat. jadi Biar nggak bisa, pokoknya biar nggak bereaksi sama HCl. kan kata Bu Eva jangan selingkuh. Kalau ada CO2 itu berarti dia selingkuh. Berarti CO2-nya yang dilepasin bukan H plusnya. Bukannya CO2 tuh H plus. Itu beda apa? H sama CO2 beda, Anya. Jadi videoin. Ya, pas di respons itu aku rasa itu untuk melepaskan CO2 dari kelekatannya dengan air. Iya, CO2. Tapi Semuanya pas digaris. Karena Bu Eva tuh terakhir bilang pas dijelasin tuh CO nanti dia bereaksi sama CO kan. Kalau misalnya dia bereaksi sama CO, kalau misalnya nanti jadi asam hidromat itu apa itu. Nah, pokoknya bukan reaksi yang kita mau kan. Jadi tuh pengennya jadi asam lagi kan. Tapi asam bukan asam yang kita harusnya kita dapat. Nah, Kenapa pada H? untuk lepas CO jadi reaksi yang kita dapat itu adalah reaksi yang kita mau. ya udah gitu deh. Kenapa setelah titrasi harus ada pemanasan? Iya. Aku tuh malah yang Na2CO3 plus. Kenapa setelah titrasi harus ada pemanasan? Lain. Gak ada yang namain. asam. Asam karbonat gitu. Air tanpa karbon dioksida, asam Karbonat. Iya, asam karbonat. Asam karbonat. Jadi tidak asam karbonat. Udah nggak usah pakai si elah. Ah ya udah kan karbon. Asam dia buat ngilangin CO2. Sama kan CO2. ChatGPT. Oh berarti di respons aku lah yang benar. Apa CO2? Nah. H plus. Bukan. Oke, berarti diganti ya. Jadi lagi Iya yang Dila minta.
Menghilangkan gas yang mengganggu dalam titrasi asam basa, pemanasan dapat menghilang gas seperti CO2, ngaruh pH. Gini, CO2 gitu ya. Tujuan dari adanya Ini yang dipanasin. Kesimpulan. untuk menghilangkan CO2 yang berikatan dengan Air. air. Udah gitu. Iya. Dan pokoknya itulah ya. Terus nomor 5 itu penetapan boraksnya itu boraksnya Salah apa aja, Pak? Ya. Itu ada apa aja? Suka kurang ajar nggak kayak gini? 5%. Nangis. Volumenya Ini belajar. Belajar biar besok nggak nangis. Belajar apa tuh dia? Dia belajar tafekim mah seminggu depan, gimana sih? Berapa? Udah lah. enggak yang harus dipipet berapa mili yang Ini kayak kuis pertama. Kalau 40%. salah Santai dong. biasanya Tahu. soalnya banyak yang kayak gitu terus Oh. ya ada makanya semua soalnya di komen dulu sama Bu Eva karena banyak yang nggak bener iya Penetapan Bismillah. Cepet. Kalau cepet 80 lah. Gue cepet aku sampai hari ini. Emang kenapa ya kemarin, Rai? Lagi. ah yang gitu Lanjut banget anjir yang kemarin. Lu malah ada yang nol ya? Yang udah sama sekali aja. iya emang dibaginya kemarin Nggak tahu katanya belum diambil. baru ini doang baru minggu kemarin doang Apa itu? penetapan pokoknya diketahui aku lupa contoh soal per kalimatnya tapi itu Gue juga ada diketahui jelek Ki, selalu. penetapan borosnya itu kalau dia yang pada Gue juga ada jelek anjir. borosnya kan 5% ya terus habis itu Gimana? Ulang. Jangan lagi belajar, gue nggak bisa belajar ini. kan penetapan borosnya diketahuinya kan 5%. Nih inget nih, pokoknya angkanya perhatiin deh, pokoknya beda banget sama responsif. Terus habis itu volumenya itu 400 mili. Nah, berapa mili yang harus dipipet? Supaya jadi 5%. Gitu. Berarti 400 Kali 4 dong gitu. bagi 5. Bukan gitu, dari tadi gue udah bilang bukan gitu. Nih 5% boras itu kan setara dengan, inget kan, yang 5 gram per 100 mili. Nah, jadiin ke miligram dulu. Jadiin ke miligram itu jadinya 50 miligram per mili. Tahu nggak caranya kayak mana? Tahu. Kan berarti 400 mili. Nggak tahu deh. Nih, 5 gram ke miligram berapa? Dikali 1000 kan? Nah. 1000 miligram per 100 mili. Kalau mau jadi 1 mili ini kan dibagi kan? Iya. 50 miligram per mili. Cuman kayak anak SD. Per mili doang atau per berapa mili? Karena biar gampang Ki. Per mili, karena kan tanya berapa mili yang harus dipipet per 1 mili. Ya udah, habis itu tinggal dibagi aja 400 mili dibagi sama 50 mili. 8. Ini 50 miligram per mili ding. Oh, 400. Enggak sih, kayak akhirnya tuh 8 mili dah. Itu satuannya beda ya? Tapi kan ada gramnya. Apa nyimpan volumenya 400 miligram ya? Aku lupa satuannya apa. Pokoknya di akhirnya tuh Ini mili. dong kalau mungkin. Ini kenapa? Kok satuannya miligram? Tapi kan dicoret. Pertanyaannya apa? Berapa Volume mili pemipet. yang harus dipipet? Berarti ini 400 miligram ya volumenya. Jadi ini bukan volume. Kan apa? Masa bobot. Iya, bobot. Aku lupa soalnya apa, tapi hasilnya 8 mili yang harus dipipet. 400 miligram. Apa? Ini 400 miligram. Iya, ditimbang kayaknya ditimbang sama 400 miligram deh. Ya pokoknya berapa mili yang harus dipipet. Terus ini rumusnya. Iya. Ini jadinya apa? Mili. Ini mili. Bawahnya. Hah, bawahnya Yang ini nih. Mili aja juga. mili kan juga. ini dicoret. Ini kan bawahnya 5 miligram per mili kan. Itu dicoret. Jadi sisa mili. Oh iya. 40 bagi 5, 8 mili dipipet. Terima kasih dosen awak. Ya kayak gitu deh pokoknya. Karena Iya 8 mili tuh, bener kata ChatGPT. Iya kan. Soalnya banyak yang langsung dikali gitu. Kayak yang kita di kuis pertama sama Jadi berapa miligram? Iya. Tapi bisa langsung tahu 5% berarti 5 gram boraks dalam 100 mili larutan. Massa boraks yang dibutuhkan 5 mg 0,4. Terus kayak 5 gram per 100 mili 0,4 kV.
yang buat satuannya biar gak 0,0 komanya. Iya. Ini aku udah bisa, ini udah bisa. Soalnya kita waktu di respon juga kilonya tuh Ini agak-agak bingung sih. miligram. Kalau ini tinggal dibagi doang kan Nah. yang dijawab. Terus ada juga yang jawab Ini berapa? itu 52,99. 2,99. Yo. Dadah. Dadah. Dadah dulu. Dadah. tanya-tanya. Dadah. Awa. Wa. Kia.